Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Ardianti, NIM T 2018-1058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kritis epistemologi, ontologi, dan aksiologi ilmu kalam. Ilmu kalam sebagaimana diketahui mempunyai beberapa makna, diantaranya berbicara, hukum, dan Islam. Sebagai produk pemikiran manusia, wacana-wacana yang dihasilkan oleh aliran kalam seperti halnya aliran pemikiran keislaman lainnya dimiliki titik kelemahan dan perlu mendapat kritikan yang memadai dan konstruktif. Diskursus ketuhanan yang tidak menyentuh persoalan-persoalan real manusia yang kurang mendapat perhatian dari ilmu kalam merupakan titik kelemahan yang banyak disorot. Mengkaji ilmu kalam dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek epistemologi ilmu kalam. Yang dimaksud epistemologi pada pembahasan ini adalah cara yang digunakan oleh para pemuka aliran kalam dalam menyelesaikan persoalan kalam, terutama ketika mereka menafsirkan ayat Al-Quran. Kritikan terhadap aspek ini umpamanya dikemukakan oleh Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean. Mereka menyangkut sisi kelemahan aliran kalam dan aspek metodologi. Tiap-tiap aliran kalam memang mengklaim memiliki misi suci ketika menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Misalnya dengan faham menafikan sifat-sifat Allah dari keserupaan dengan makhluknya, dan dalam rangka mempertahankan prinsip tauhid. Menurut Amin Abdullah, dimensi pemikiran teolog atau kalam sebenarnya lebih subtil, tidak clear cut, lebih kaya nuansa daripada hanya semata-mata diwarnai konspirasi politik. Keberagaman manusia tidak semata-mata terkurung oleh faktor sosiologis, politis, atau psikologis, tetapi juga termuat di dalamnya nuansa pemikiran transendental filosofis. Yang selanjutnya, aspek ontologi ilmu kalam. Harus diakui bahwa diskursus aliran-aliran kalam yang ada hanya berkisar pada persoalan-persoalan ketuhanan, dan yang berkaitan dengannya yang terkesan mengawang-awang dan jauh dari persoalan kehidupan umat manusia. Kalaupun dipertahankan, diskursus aliran kalam juga menyentuh persoalan kehidupan manusia. Persoalan itu adalah sesuatu yang terjadi pada masa lampau, yang notabene berbeda dengan persoalan-persoalan kehidupan manusia saat ini. Ilmu kalam tidak dapat diandalkan untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan manusia pada masa kini. Secara pasti, teologi Islam merupakan usaha intelektual yang peraturan koheren dan setia dengan isi yang ada di dalam Al-Quran. Teologi harus memiliki kegunaan dalam agama. Apabila teologi itu fungsional dalam kehidupan agama, disebut fungsional sejauh teologi tersebut dapat memberikan kedamaian intelektual dan spiritual bagi umat manusia, serta dapat diajarkan pada umat. Tantangan kalam atau teologi Islam kontemporer adalah isu-isu kemanusiaan universal, pluralisme, keberagaman, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Teologi dalam agama apapun yang hanya berbicara tentang Tuhan dan tidak mengaitkan diskursusnya dengan persoalan-persoalan kemanusiaan universal memiliki rumusan teologis yang lambat laun akan menjadi out of date. Al-Quran sendiri hampir dalam setiap diskursusnya selalu menyentuh dimensi kemanusiaan universal. Di antara diskursus ilmu kalam yang menjadi bahan sorotan tajam para pemikir kontemporer adalah konstruksi ilmu kalam ala Asy'ariyah, yaitu konsepsi mereka tentang hukum kausalitas. Sebagaimana diketahui oleh para peminat studi Islam kalam, studi ilmu kalam Asy'ariyah yang kemudian dikokohkan oleh Al-Ghazali, bahwa kausalitas tidak cocok dengan realita keilmuan yang berkembang dewasa ini. Pemikiran kausalitas ilmu kalam Asy'ariyah tidak kondusif untuk menumbuhkan etos kerja keilmuan, baik dalam wilayah ilmu-ilmu keagamaan maupun humaniora. Yang terakhir yaitu aspek aksiologi ilmu kalam.
Kritikan yang dialamatkan pada aspek aksiologi ilmu kalam menyangkut pada kegunaan ilmu itu sendiri dalam menyingkap hakikat kebenaran. Al-Ghazali tidak serta-merta menolak ilmu kalam, tetapi menggarisbawahi keterbatasan ilmu ini, sehingga menyimpulkan ilmu ini tidak dapat mengantarkan manusia untuk mendekati Tuhan. Hanya kehidupan sufilah yang dapat mengantarkan seseorang dekat dengan Tuhan. Alasan itulah yang menjadikan Ibnu Taimiyah dengan penuh semangat menganjurkan kaum muslimin untuk menjauhi ilmu kalam seperti halnya orang menjauhi singa. Bertolak dari kelemahan-kelemahan ilmu kalam di atas, tampaknya dekonstruksi terhadap ilmu kalam ini merupakan sebuah keniscayaan. Dekonstruksi tidak hanya berarti membongkar konstruksi yang sudah ada. Tujuan dekonstruksi adalah melakukan demitologisasi konsep atau pandangan-pandangan yang ada, yang telah menjadi teks sakral dan mitos keilmuan dalam dunia Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.